Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Keisha Nazwa dengan NIM 2514070043. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, yaitu yang berhubungan dengan Quran Surah Al-Kahfi ayat 79 sampai 82. Adapun tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Nah, agar teman-teman sekalian paham dengan materi yang saya sampaikan, ayo simak video berikut. Ini saya akan membacakan Quran Surah Al-Kahfi ayat 79 sampai 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibah wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinati ghasbah wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhasina ayyurahiqahuma tughyana wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul wa kana abuhuma solihah fa'arada rabbuka ayyubluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmah mir rabbika wa ma fa'alatuhu an amri dzalika ta'wilu malam tasti alaihi sabra. Shadaqallahul adzim. Adapun terjemahan dari Quran Surah Al-Kahfi ayat 79 sampai 82 adalah dari terjemahan ayat 29, yaitu adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Terjemahan ayat 80, dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Terjemahan ayat 81, kemudian kami kehendaki sekiranya Tuhan mereka menggantikan dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Terjemahan ayat 82, dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua.
dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhan yang menghendakinya agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhan. Apa yang kamu perbuat, maka itulah menurut kemauanku. Di sini penafsirannya Quran Surah Al-Kahfi ayat 79 sampai 82 adalah adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang berusaha di laut. Nah, artinya bahwa perahu yang aku rusakkan atau aku beri cacat itu ialah kepunyaan nelayan atau perangkap-perangkap ikan. Mereka itu sebagaimana kebanyakan nelayan adalah orang-orang yang miskin. Nah, cacat padanya aku bocorkan perahu itu, maka aku hendak memberikan cacat padanya, yaitu dengan cara mereka membocorkan perahu tersebut, karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap-tiap perahu dengan jalan sewenang-wenangnya. Nah, raja itu amat alim. Kalau kelihatan olehnya ada perahu orang yang bagus, maka ia akan mengambilnya dan dikuasai saja dengan tidak membayar harganya, dan tidak ada orang-orang yang berani membuka mulut apabila raja itu telah bertindak. Tetapi kalau dilihat ada sebuah perahu yang rusak atau buruk, maka dia tidak akan berkenan untuk mengambilnya, malahan itu akan ditinggalkannya saja. Maka kalau perahu itu aku rusakkan, raja itu tidak akan merampoknya lagi, dan nelayan yang miskin itu dapat memperbaikinya kembali. Nah, ayat selanjutnya yaitu ayat 80, penafsirannya, adapun anak kecil itu adalah kedua orang tuanya dua orang yang beriman. Maka disebutlah di dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas yang diterimanya pula dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan bahwa sudah nampak tanda-tanda bahwa anak itu telah mulai melangkah dalam langkah yang kekafiran. Nah, padahal kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Maka khawatirlah kita bahwa dia akan menyiksa kedua orang tuanya dengan kedurhakaan dan kekufuran. Memang banyaklah kejadian di dalam dunia ini, baik di zaman Nabi Musa maupun Nabi Khidir gurunya itu, ataupun di zaman yang lain. Bahkan di zaman kita sekarang saja, ayah bunda mereka yang soleh itu jadi makan hati terhadap anaknya karena perangai anaknya. Tentu saja kita ingat hal ini pun kejadian pada Nabi Nuh seketika. Maka inginlah kita supaya digantikan untuk keduanya oleh Allah, keduanya dengan anak yang lebih baik dari dia. Nah, sangatlah kita mengharapkan semoga Allah akan segera menggantikan anak yang telah mati itu dengan anak yang soleh, yang akan menenangkan hati kedua orang tuanya yang beriman dan soleh itu, yang lebih baik dari dia. Nah, ditunjukkan dalam ayat ini pengharapan Khidir tentang anak pengganti yang akan lahir itu, yaitu yang mempunyai dua keistimewaan. Yang pertama, kebaktian dan kesucian hidupnya, ibadahnya kepada Tuhan dan hidup beriman, dan yang menurun dari kedua orang tuanya. Nah, di sini adapun dinding itu adalah dia kepunyaan dua orang anak yatim di kampung itu. Nah, keterangan pertamanya ini memberikan syarat pada kita bahwa dinding itu adalah bangunan pusaka dari seorang ayah yang telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yatim. Maka ketika Musa dan gurunya mengunjungi kampung tersebut, nah mereka masih kecil-kecil dan di bawah ada harta yang terpendam, kepunyaan kedua orang tuanya, kanzun. Kita artikan harta yang terpendam tersebut, dan kedua ayah bunda mereka adalah orang-orang yang soleh. Maka
menghendaklah Tuhan engkau supaya sampaikan sekiranya ketika mereka dewasa dan mereka mengusahakan mengeluarkan sekiranya mengeluarkan harta terpendam kepunyaan mereka. Artinya karena dinding itu telah aku tegakkan kembali sehingga tidak sampai runtuh menimbun tanah sampai mengubur harta itu menurut kehendak maka ialah supaya anak itu dapat menunggunya dengan baik sampai mereka dewasa nanti. Artinya karena dinding itu telah aku tegakkan kembali sehingga tidak sampai runtuh menimbun tanah tempat menguburkan harta itu. Nah, menurut kehendak Tuhan ialah supaya anak itu dapat menunggunya dengan baik sampai mereka dewasa. Kalau sudah dewasa, biarkan mereka mengambil sendiri. Dan semuanya ini adalah sebagai suatu rahmat dari Tuhan engkau. Maka aku menegakkan dinding yang hampir roboh itu ialah sebagai rahmat dari Tuhan untuk kedua anak yatim dan kedua orang tuanya yang soleh itu. Dan tidaklah aku melakukan itu atas kehendakku sendiri, baik ketika aku membocorkan perahu, atau seketika aku membunuh anak muda itu, ataupun seketika aku menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Nah, itulah arti dari hal-hal yang engkau tidak sanggup sabar atasku. Sudah tentu Musa tidak sanggup sabar karena hal itu sangat ganjil baginya meskipun dia telah mengikat janji akan sabar dan bercerita di dalam Al-Quran tidak bersambung lagi karena yang akan diambil hanya isinya, yaitu bahwa ada manusia yang diberi pengetahuan langsung dengan kelebihannya sendiri. Analisis terbawi dari Quran Surah Al-Kahfi ayat 79-82. Nah, pada ayat 79 dijelaskan bahwa Nabi Khidir melubangi perahu milik orang-orang miskin agar tidak dirampas oleh raja yang zalim, mengambil setiap perahu yang masih bagus. Nah, dari peristiwa ini terdapat nilai pendidikan tentang pentingnya kesabaran, tawakal, dan husnuzon kepada Allah. Manusia seringkali menilai suatu musibah sebagai keburukan, padahal di balik hal tersebut ada hikmah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat 80-81 itu dijelaskan bahwa Nabi Khidir membunuh seorang anak karena Allah mengetahui bahwa ketika ia kelak dewasa, anak tersebut akan membawa kedua orang tuanya kepada kekafiran dan kesesatan. Nah, Allah kemudian Allah menggantikannya dengan anak yang lebih baik dan lebih penyayang. Dari kisah ini kita tahu bagaimana pentingnya menjaga keimanan dan moral dalam keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Ayat ini juga menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya, karena setiap ketetapannya mengandung rahmat dan kebaikan walaupun terkadang manusia sulit memahami hal tersebut. Nah, pada ayat 82 dijelaskan bahwa Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah kedua anak yatim tersebut tanpa meminta imbalan. Nah, di bawah dinding itu tersebut tersimpan harta peninggalan dari ayah mereka yang soleh. Allah menghendaki agar harta itu tetap terjaga sampai mereka dewasa. Nah, dari peristiwa ini terdapat nilai pendidikan tentang pentingnya kesolehan orang tua yang amanah dan kepeduliannya terhadap anaknya. Kesolehan ayah dari kedua anak yatim tersebut itu menjadi sebab Allah menjaga harta dan kehidupan anak-anak itu selalu
itu dari tindakan Nabi Khidir yang mengajarkan pentingnya sikap tolong menolong, ikhlas dan peduli terhadap sesama, terutama kepada anak yatim dan orang-orang yang miskin. Nah, teman-teman, itulah penjelasan materi dari saya. Nah, adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 79 sampai 81 itu menjelaskan bahwa setiap ketentuan dan perbuatan Allah memiliki hikmah yang terkadang tidak dapat dipahami oleh manusia secara langsung. Melalui kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, Allah mengajarkan pentingnya kesabaran, tawakal, dan sikap husnuzon terhadap segala ketentuan yang Allah berikan. Nah, semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan dan memotivasi teman-teman agar tidak selalu berpikir bahwa Allah itu adalah dari apa yang Allah berikan kepada kita. Janganlah berpikir bahwa itu tidak baik. Nah, pasti itu ada sebab akibatnya dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, tetaplah bersyukur dengan apa yang dijalani sekarang. Nah, dan jangan lupa pula bersabar dan perbanyak sholat dan berdoa kepada Allah. Sekian dari saya, materi dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.